Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid Nurul Ikhlas, rahimakumullah. Sebenarnya saya ingin melanjutkan topik dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang menjenguk orang sakit. Namun ada fenomena yang luar biasa tadi malam saya jumpai, kemarin malam itu, dan kemudian teringat dengan surah Al-Munafiqun yang di rakaat pertama tadi saya baca adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Allah itu di dalam Al-Quran biasanya ada dua sayap. Sayap pertama biasanya kalau setelah memanggil orang beriman itu dengan perintah perbuatan. Sayap yang kedua adalah perintah larangan. Nah, pada konteks ini adalah perintah larangan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka itulah orang-orang yang rugi. Ini saya ambil contoh, yang namanya lalai dari mengingat Allah itu yang paling pokok adalah sholat. Nah, kemarin ada saya punya murid itu ngaji di saya, sudah enak hafalannya. Gara-gara temennya salah Pak Del, Masya Allah, hampir nggak ngaji itu setahun. Sehingga akhirnya ngaji lagi. Saya tanya, kenapa kamu ingin ngaji lagi? Ya pengen ngaji aja, Ustaz. Terus mamamu ada apa enggak? Udah tahu udah. Terus saya tanya lagi, udah sholat isya kamu? Belum. Maghrib udah sholat isya? Belum. Udah sholat maghrib? Belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu sangat memprihatinkan sekali. Maka dari itu ketika kita punya momentum kayak kemarin udah banyak disinggung oleh para ustadz tadi, khotib Jumat juga menyampaikan kita sudah enak setelannya di bulan Ramadan, sholat sunnahnya, infaknya, kemudian baca Qurannya, jaga benar-benar jangan lalai. Ibarat main bola tuh Mas Toto, kalau juara itu pasti banyak yang ingin ngalahin, benar apa enggak nih? Itali 3 kali Piala Dunia terakhir nggak masuk Piala Dunia itu, berarti itu karena lalai, nggak ada regenerasi, ngandelin pemain tua, akhirnya kalah bersaing dengan negara-negara yang lain, nggak masuk Piala Dunia 3 kali, kelasnya pernah juara dunia nggak masuk putaran final Piala Dunia. Nah, kita analogikan orang semakin hebat ibadahnya, setannya semakin setannya semakin luar biasa. Sudah bisa menghafal. Ini saya kalau ngaji itu biasanya yang ngaji sama saya sudah lancar baca, terus saya ajarin untuk menghafal. Udah bisa ngapalin, malah mandek, malah berhenti gara-gara salah salah temen tuh. Akhirnya ngajinya kagak, sholatnya astagfirullahaladzim tuh terlena. Jangan sampai kita terlena dari mengingat Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dijelaskan oleh para ulama berpaling terlena itu dilalaikan itu kayak gini nih Mas Oto nih. Kita itu kalau jalan kan fokusnya ke depan. Nah, tulhikum itu melalaikan. Nah, biasa kan ada postingan-postingan lucu itu lagi santai Bang Ipin naik motor tuh. Tiba-tiba di samping kiri ada cewek cantik kan kayak gitu. Nggak dilihat apa namanya gimana dilihat kok. Nah, terus akhirnya ngelirik. Setelah ngelirik itu kok kan dikipas-kipas tuh sama setan. Akhirnya nggak fokus terus akhirnya kecebur berempang. Begitulah orang di dalam, saya yakin semuanya ini adalah orang-orang yang bertakwa hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi setannya kan nggak terima Mas Toto. Bener apa enggak? Pokoknya lalai, lalai, lalai. Nggak langsung nyebur itu enggak, tapi dilalaikan sedikit demi sedikit. Udah minta kepada Allah istiqomah untuk bertakwa, istiqomah untuk ibadah. Kenapa? Betapa banyak orang ketika berprestasi, baik itu dalam hal ibadah maupun kebaikan yang lain, jumawa, nyantai, kemakan tuh, selesai, nggak ngaji. Betapa saya sangat prihatin. Ya sudah, akhirnya ya udah kamu sekarang nggak usah hafalan dah, baca aja Al-Quran kan kayak gitu. Ngaji lagi ya. Ditanya, ngajinya saya habis isya, saya tanya, udah sholat isya belum? Maghrib tadi udah sholat? Enggak katanya. Ya Allah ya Karim, ini betapa luar biasanya apa namanya godaan setan. Ini di Jakarta loh, Mas Toto ya. Sekarang nggak di Jakarta, nggak di kampung. Namanya ini apa namanya? Setan. Ngeri, mengerikan. Orang tua harus betul-betul
memperhatikan anaknya, kita perhatikan ibadahnya. Kenapa? Setan nggak terima kalau kita bertakwa, setan nggak terima kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat peringatan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari hal-hal yang melalaikan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.